Berjumpa kembali di YouTube channel Soli Supriyadi, tempat belajar IPA yang sangat mendambakan bagi kalian pencinta YouTube. Saat ini tempat belajar IPA dalam pembelajaran yang sangat asik hadir untuk kalian, para siswa-siswi pelajar SMP kelas 8, khususnya umumnya kepada para pencinta YouTuber. Dukung kami untuk mengembangkan ilmu pengetahuan alam untuk para siswa-siswi SMP. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan ya, untuk belajar IPA dengan tekun dan benar. Juga YouTube kami juga tayang di Facebook Soli Supriyadi, Twitter Soli Supriyadi, dan Instagram Soli Supriyadi. Anak-anakku sekalian ya, memang untuk belajar IPA atau umumnya belajar itu sangat-sangatlah menjenuhkan, maka kami memberikan tampilan-tampilan baru untuk kalian menyenangi belajar ya. Tempat belajar di channel Soli Supriyadi saat ini akan belajar IPA kelas 8 bab pertama ya, bab pertama mengenai hukum Newton kedua ya. Kita akan belajar mengenai hukum Newton kedua. Sebelumnya kita telah menampilkan mengenai hukum Newton yang pertama. Mudah-mudahan kalian sudah paham mengenai hukum dan manfaat dari hukum Newton yang pertama. Apakah kalian sudah mempraktekkan di rumah? Sudah mengamati? Ada ide untuk kehidupan kalian dan teknologi yang kalian temukan? Semoga kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hukum Newton kedua ya. Nah, saya ilustrasikan sebuah gambar ya. Nah, itu anak-anak yang sedang menarik dan mendorong gerobak, begitu ya. Hukum Newton kedua berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya begini, percepatan suatu benda yang bergerak ya, itu berbanding lurus dengan gaya benda itu bergerak ya. Nah, gaya yang bergerak itu ya berbanding terbalik dengan massanya. Artinya ya, kalau massanya lebih kecil, maka percepatannya akan lebih besar. Kalau massanya lebih besar, percepatannya lebih kecil. Gitu ya. Juga ya berbanding lurus dengan gaya. Artinya percepatan itu ya harus searah dengan gaya. Kalau berlawanan arah, maka percepatannya akan makin kecil. Begitu ya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, sebagai contoh itu, gerobak itu bergerak searah dengan arah gaya. Nah, maka percepatannya akan lebih besar ya, searah.
Untuk diingat bahwa gaya yang mengenai benda yang diam itu menyebabkan benda itu bergerak, gitu ya. Nah, jadi mengenai benda diam itu bisa bergerak bila ya ada gaya, gitu ya. Bila ada gaya. Jadi semua benda yang diam itu kalau diberikan gaya, dia akan bergerak. Betul nggak? Kita ambil batu ya, yang tergeletak di jalan, lalu kita ambil. Nah, pada waktu kita mengambil batu itu kita memberikan gaya, ya, maka batu itu menjadi bergerak, begitu ya. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, gitu ya. Jadi berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Contoh itu pada gambar ya. Si abang itu mendorong gerobak Newton 2 ya. Mendorong gerobak Newton 2 ya. Berbanding lurus. Apa yang dia dorong itu searah gayanya ya, searah, sehingga itu lebih ringan, gitu ya. Tetapi kalau berlawanan arah dia akan terasa lebih berat, begitu ya. Namun berbanding terbalik dengan massa. Ya, artinya tadi sudah saya utarakan di depan, kalau gerobak Newton 2 itu lebih besar massanya, maka percepatannya akan makin kecil, ya. Terkecuali kalau gayanya ditambah, gitu ya. Kalau massa gerobak Newton 2 itu kecil, maka percepatannya akan lebih besar, begitu ya. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Newton kedua, begitu ya. Ingat, itu hukum Newton kedua itu berbunyi apa yang diutarakan di depan. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya, pada kehidupan sehari-hari sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok, kalau di situ saya berikan contoh meja, akan lebih cepat jika gaya yang diberikan lebih besar. Nah, jadi gini ya, kalau meja itu kita dorong oleh satu orang, lalu ada teman menambah ya, membantu kita mendorong menjadi 2 orang, artinya menambah, artinya gayanya kita tambah, gitu ya. Maka akan lebih cepat dong gerakannya, si meja itu akan terasa lebih ringan untuk dipindahkan, begitu ya. Nah, jadi untuk memindahkan meja itu akan lebih cepat bila gayanya diperbesar, gitu ya. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan, gitu ya. Jadi itu disebabkan karena gaya berbanding lurus dengan kecepatan. Artinya berbanding lurus itu antara gaya ya dengan arah gaya itu berbanding lurus,
sehingga sama ya dengan kecepatan gitu ya. Anak-anakku sekalian, dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar juga. Dengan gaya yang kecil akan mendapatkan percepatan kecil juga. Jadi untuk memindahkan suatu benda ya tergantung ya, apakah percepatannya mau diperbesar atau diperkecil, tinggal kita menambah gaya ya. Gayanya diperbesar, gayanya atau diperkecil. Begitu ya. Contoh lainnya seperti saat kita memindahkan meja. Nah, yang ringan pastilah akan lebih cepat ya. Nah, kalau kita memindahkan meja dengan memindahkan lemari, jelas meja akan lebih cepat dibandingkan kita memindahkan lemari. Kenapa hal ini? Ya. Gitu. Nah, daripada memindahkan almari yang berat, jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Nah, jika memiliki daya atau gaya yang sama, begitu ya. Maka di situ diilustrasikan pada gambar meja gayanya cukup satu orang, lemari menggunakan 3 gaya, begitu ya. Menggunakan 3 gaya. Sampai di sini anak-anak bisa ya, bisa dipahami, boleh kalian komen ya di YouTube kami. Hal ini disebabkan massa meja lebih kecil daripada massa lemari. Gitu ya. Jadi kenapa? Ya. Nah, ini karena meja kan lebih ringan dibandingkan lemari. Gitu. Nah, yang ringan dan berat itulah yang dinamakan massanya, ya. Maka dari itulah karena massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Sekali lagi, massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Artinya, gitu. Makin besar massanya, percepatannya makin kecil massanya, percepatan makin besar, gitu ya. Semakin kecil massa benda, semakin besar percepatannya. Nah, sehingga ya bahwa percepatan A itu sama dengan F gaya per M atau dibagi dengan massa. Begitu ya. Nah, itu percepatan. Ya. Jadi percepatan itu gaya dibagi massa. Kalau mencari gaya, massa kali percepatan. Begitu ya. Nah, jadi memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang massanya lebih besar. Begitu ya. Ya jelaslah kamu pasti paham, begitu ya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau kalian sudah paham, tapi saya doakan mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan di rumah kalian masing-masing. Semoga kalian menemukan ide-ide baru ya dari hukum Newton ini, sehingga hukum Newton yang kedua ini sangat bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian bisa
menciptakan alat-alat yang tercetus dari hukum Newton 2. Orang-orang IPA akan selalu menggali dan menggali, belajar dan belajar untuk menemukan manfaat-manfaat dari ilmu yang dia pelajari ya. Sampai di sini dulu kawan. Jangan lupa subscribe and like kepada teman ya. Sekali lagi saya ingatkan supaya pembelajaran ini saya bisa memberikan pada kalian kembali, maka nyalakan loncengnya. Setiap kami upload video baru, kalian akan mendapatkan kiriman-kiriman baru. Sekian, terima kasih.